Anjir, gue kelewat nih, sumpah gue kelewat sama model yang satu ini. I'm so sorry guys ya. Gue baca dulu deh. Review Itel P65, HP gaming 1 jutaan, baterai jumbo, kamera 50 megapiksel. Ini handphone ya tayang beritanya tanggal 18 Agustus 2024 ya. Gua sempat keselbet gitu ngelihat gambar bentukan Itel yang kayak gini, cuman I'm not really up to date about Itel ya, tapi ya udahlah. Daripada telat ya, yang penting gue bikin kontennya. Dan maybe gue beberapa hari ke depan kayaknya bakal gue beli sini HP. Bakal gue coba pegang, bakal gue coba rasakan. Tapi gue baca dulu deh beritanya sambil sedikit cerita mengenai first impression gue terhadap HP ini. Anjay, telat parah gue. Satu lagi, ponsel murah meluncur di Indonesia adalah Itel P65 yang resmi menyapa konsumen dalam negeri bertepatan dengan momen HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Membawa desain kece dengan diklaim kece dan diklaim cukup oke buat gaming. HP ini dilepas dengan harga 1 jutaan. Memang kalau kita lihat dari gambarnya ya, HP ini tuh kekinian banget lah, ala-ala gamer sejati banget lah. Mungkin buat bocil-bocil di luaran sana ini cocok banget. Tapi oke lah, langsung aja kelemahannya. Padahal gue belum megang, tapi gue baca dulu lah dari spek-spek yang ada aja. Gue meraba-meraba dulu nih. Ini ya kalau kita bisa lihat displaynya sih ya sesuai karakter lah. PPI-nya di 262, tapi gua rasa ya di harga 1 jutaan lu tuh bisa dapat layar yang lebih oke gitu. Tapi ya jatuhnya balik lagi ya. Ini lu dapat HP baru kalau beli Itel, right? Ya kan, lu dapat garansinya, lu dapat ketenangannya, anjay gue punya HP baru, gitulah istilah katanya ya kan. Tapi kalau lo sekiranya nggak terlalu masalah beli HP second, gua rasa banyak banget layar-layar HP, apalagi di harga 1 jutaan ya, yang serem-serem banget. Nah, lo coba tonton video ini sampai kelar, karena gue bakal jelasin spek-spek yang menurut gue bisa lo pertimbangkan lah buat sekiranya jadi opsi berat lah antara Itel ini dengan opsi yang gue pilihin ini di video ini. Nah, kalau gue cari-cari skor Antutunya si Itel P65 ini yang versi 10 ya, ini tembus di 310.000 ya skor Antutunya. Which is kalau kita lihat di HP 1 jutaan under 2 juta, skor Antutu 300.000 ini udah bukan bisa dibilang apa ya, spesial ya. Ini rata-rata handphone yang harga 1 jutaan Android itu ya skor Antutunya ya emang segini gitu. Cuman memang untuk kategori HP baru ya ini termasuk oke lah menurut gue. Tapi buat HP second enggak sih. Ini skor Antutu 300.000 menurut gue masih bisa dilibas untuk harga second di harga yang sama. Bicara soal harga, gue coba ketik Itel P65 ini harganya ada yang jual 1,5 juta atau jual 1,6 juta, hampir 1,6 juta. Tergantung di mana kalian belilah ya. RAM-nya 8GB, internal 128, storage 128. Jadi menurut gue ya, kalau di harga 1,5 juta, hampir 1,6 atau hampir 1,7, lo dikasih skor Antutu yang 310.000, kalau menurut lo oke, ya silakan beli. Duit lo dapat HP baru model gaming. Menurut gue bagus-bagus aja sih Itel P65 ini. Cuman gue ada opsi lain gitu, kalau lo nggak masalah beli HP second, lo dikasih yang lebih kenceng. Yang tadinya skor Antutu 310, ini 338.000. Di harganya mirip-mirip tapi lo dapatnya harga second, menurut gua why not gitu ya kan, apalagi ini performa. Dan bonusnya itu banyak ya, Ini handphone gak hanya performanya yang sedikit lebih kencang dari si Itel, melainkan displaynya lebih oke dari si Itel. Gua berani taruhan gua sama kalian semua yang nontonin video ini, Itel apalagi dengan layar IPS-nya belum AMOLED, itu pasti nitsnya di bawah 1000, under 1000 nitsnya, yang dimana buat ngegame itu pasti brightnessnya oke sih, tapi nggak senampol handphone yang lagi kalian lihat ini. Ya tapi nanti gue bicara lebih lanjut lah setelah gue pegang barangnya, nanti gue bakal coba beli. Tapi kalau lu lihat secara detail, ini display si Xiaomi Redmi ini tuh jauh lebih nampol, jauh lebih jos ketimbang display yang ada di Itel. Udah pasti IPS versus AMOLED. Jadi kasarnya gini, di harga yang sama, memang lu dapat HP baru, tapi lu versus HP yang second, lu dapat skor Antutu yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, lu dapat layar yang lebih oke. Itu udah pasti jauh lebih jos buat ngegame. Ini menurut gua ya, in my opinion. Tapi gua belum megang HP-nya, jadi gua nggak bisa bilang berdasarkan fakta. Makanya gue bilang ini berdasarkan opini gue aja. Tapi nanti gue bakal coba beli. Tenang aja kalian. Dan kalau dibandingkan menurut gue ya lu bisa pilih kayak Xiaomi Redmi Note 11 atau Redmi Note 12. Cuman kalau lo yang butuh performance, menurut gue ambil aja yang Redmi Note 12 sih menurut gue.
Memang kalau buat kamera nggak jauh beda lah kedua handphone ini ya kan. Nah kalau dibandingkan dengan Itel, gue masih no comment karena gue belum megang handphone ya. Tapi ya you know lah Itel, setelah beberapa produk-produk mereka hadir di Indonesia yang cukup menggebrak ya, dari sebagian spek yang mereka buat, yang sebagian mereka rilis, tapi ke kameranya tuh selalu sedikit mengecewakan buat gue gitu. Nah kalau lu mau yang lebih kencang lagi, lu ambil dari si produk Apple, contohnya kayak iPhone 8. Kenapa nggak HP-HP lain bang? Menurut gua di harga-harga yang 1,5 juta, under 2 juta ini masih masuk lah. Masih cengli lah kalau dibandingkan harganya ya. Ini gua ngebandingin harga, bukan device ke device. Ya nggak masuk lah, ini mantan flagship. Yang Ono dari lahir udah 1 juta harganya. Nah kalau menurut gua, kalau lu yang mau lebih kencang lagi, ambil iPhone 8 aja. Lu bayangin skor Antutunya 500 ribuan, dari 300 ribuan ke 500 ribuan. Beda di 200 ribuan skor Antutunya. Performanya, perbedaannya mungkin sekitar 30 atau 40% lebih kencang daripada si Itel. Jadi menurut gua ini jauh lebih klop sih, apalagi kalau lu yang nggak terganggu banget sama yang namanya baterai. Memang baterai kecil ya, jadi lu harus sadar diri juga. Kenapa nggak 8 plus saya bang? Iya memang kalau lu mampu beli 8 plus, ini jauh lebih sempurna lagi boy. Cuman permasalahannya ya, kita lagi ngomongin Intel P65 yang harganya 1,5 juta. Sedangkan kalau gue ngomongin 8 plus, nggak semua orang punya duit 1,5 juta itu bisa beli 8 plus ini. Karena memang kalau iPhone 8 plus yang harga 1,5 juta mungkin cuma WiFi only atau bypass, atau IMEI bermasalah, atau mungkin layarnya retak tapi masih bisa kepake, atau berbagai macam minus lah. Ya itu yang mungkin kalian hadapin. Apalagi yang varian versi resminya 8 plus masih too much, masih too high gitu harganya. Jadi kalau dibandingkan dengan Itel ini masih kurang gitu. Nah di akhir video gue kasih kesimpulan ya. Sebenarnya lu kalau mau ngegame itu, pengen punya HP gaming murah itu, lu tuh jangan mikirin modelnya aja. Mungkin kalau buat hadiah bocil masih oke lah. Buat ngegame itu banyak faktor yang harus dipikirin. Yang pertama itu menurut gue ya, ini menurut gue itu baterai dulu baru performa. Baterainya tuh menurut gue ambil yang kapasitasnya itu nggak kecil. Nah saran gue ambil yang kalau Android yang 4.000, yang 3.000 itu udah oke. Terus yang kedua baru performa. Kalau skor Antutu di 300 ribuan menurut gue itu masih lumayan oke. Cuman kalau bisa lebih, dapat lebih, kenapa enggak gitu. Yang kedua itu skor Antutunya, lu harus perhatiin performa chipset itu kayak gimana, kenceng atau enggak. Yang ketiga itu layar, display. Nah tapi display ini bonus ya, karena kalau lu mikirin budget 1 jutaan, under 2 juta, lu tuh nggak bisa dapat semuanya tuh. Lu nggak bisa dapat bonus semuanya tuh lu sikat di harga 1 juta, agak susah men. Contohnya gini, lu butuh HP yang performa, tapi kadang tergadaikan dengan minus di layarnya yang belum AMOLED lah, yang belum apalah. Nah di budget ini, di video ini gue mereferensikan handphone yang menurut gue lebih cocok dari si Itel ini. Kalau lu bisa dapat performa lebih oke daripada Itel, lu dapat layar lebih oke, itu bakal bonus banget ya kan buat dipakai harian dan buat dipakai ngegame. Kebutuhan ngegame, chipsetnya oke, layar oke, udah pasti libas ya kan. Itu aja sih opini gue mengenai Itel P65. Nanti gue bakal sikat siapa ya, slow.